benar begitu. Ya, jadi kalau itu yang dulu menggunakan seperti itu, kalau yang sekarang kita menggunakan namanya unit spek micrometer. Nah, cara operasionalnya tinggal dipencet. Mati. Nah, jadi dipencet powernya. Kemudian kalau kita mau ngecek apakah ini masih bagus atau tidak, itu ada di sini range-nya. Jadi kalau 0,25 itu harus antara 0,23 sampai 0,27. Kemudian kalau 0,5 itu 0,45 sampai 0,55. Jadi kalau kita mau ngecek di sini ada masing-masing ada tulisannya. Jadi ini 0,25 McFarland. Sekarang kita coba baca. Masukkan aja ya. Ya, ditekan yang gambar mata. Kalau dia masih antara 0,23 sampai 0,27 berarti masih oke. 0,23. Masih ya. Kemudian kita coba baca yang 0,5. Ini yang 0,5 McFarland. Kita baca di sini. Sebenarnya nggak perlu juga sih. Ya, karena dia silikon, jadi nggak ada masalah. Nah, 0,46. Nah, tadi 0,23, 0,46. Berarti dia sudah cenderung ke bawah. Iya. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah kita harus melakukan kalibrasi. Caranya seperti apa? Kita tinggal ikutin ini aja. Jadi tekan on-nya, kemudian kita tekan. Nah, jadi kita masukkan ini, dia akan minta S1, dia minta 0,25 McFarland. Nah, Kita masukkan, kemudian kita baca. 10 detik ya. Iya, 10. Karena dia pembacaannya 10 kali. Kalau udah dia minta 1,0. Jadi kita cari, oh ini 4,0 berarti bukan. Kita masukkan yang 1,0. Kita baca lagi. Sekarang dia minta 4 McFarland. Ini 4 McFarland, kita masukkan, kita baca lagi. Nah, kalau sudah selesai semuanya, kita pencet yang ini. Oh, gitu. Karena kalau kita turutin dia sampai besok pagi dia akan Ya, minta betul. 0,25, 0, itu. Jadi kalau kita sudah selesai semua rangkaiannya, kita tinggal pencet ini. Nah, dia sudah. Sekarang kita cek misalnya 0,5. Ya. Kita baca. Nah, 0,51 sudah berbeda. Jadi kalau misalnya dia sudah mulai mepet atas atau mepet bawah, sebaiknya dikalibrasi. Nah, sekarang ini tadi kalibrasi sudah selesai. Silahkan dicoba kalibrasi, Mbak. Ini ada ED-nya sih sebenarnya. ED-nya sampai Maret 2021. Kalau baru biasanya berapa lama? ED-nya sekitar 1 tahun. Iya, cuman kalau selama tidak tidak audit sedang tidak akreditasi, sebenarnya ini 1 tahun setelah ED masih acceptable biasanya. Iya, langsung itu. Terus dipencet mata, Pak. Ikutin ini. Senang Bapak. Apa kok? Senang Bapak. Beli lagi kok. Nah, terus 1 cari yang 1,0. Mata. Yang bersih ini tadi siapa? Yang bawa pun jadi bersih. Ya, sekarang 4. Ya, terus dipencet itu, udah selesai. Sekarang silahkan dicek, Mbak. Dibaca pencet mata, yes. .25, udah bagus. Dan ada yang mau coba kalibrasi, silahkan. Karena ada tuh ada dekat dari kata-kata.
Karena besok jadwalnya agak padat soalnya besok. Tinggal dipasang aja. Jadi yang ketika kita nanti mau melakukan identifikasi besok, yang diharapkan ada di dalam biosafety cabinet adalah satu levelometer, yang kedua adalah vortex. Karena vortex apa? Kalau pas kita dapat yang bakteri yang gampang larut, itu nggak ada masalah, kita pakai ose itu dia bisa langsung larut. Tetapi ada beberapa, kalau nggak salah misalnya Enterobacter, itu kadang dia susah larut, sehingga kita harus benar-benar vortex baru dia. Bahkan di vortex pun kadang dia masih susah juga gitu. Nah besok kita sama-sama coba di sana. Jadi sebaiknya memang vortex ada di sana sama levelometer, sehingga kita nggak vortex keluar baca gitu sih. Vortexnya udah ada kan? Ini ya? Itu kan buat vortexnya. Kalau vortex enggak dong. Oh, kita nggak dikasih tahu kalau perlu vortex itu. Hah? Ada dong. Ada di checklistnya. Oh, di checklist. Tapi misalnya enggak ya pakai ini. Iya, iya. Atau sebenarnya kalau misalnya bakteri-bakteri biasa itu kita dengan ose pun sudah bagus itu. Cuman hanya beberapa case aja yang kita biasanya Harus banget. iya. Atau misalnya beberapa Klebsiella itu kan agak mukoid. Nah mukoid, itu iya. kadang juga agak susah gitu sih. Cuman kalau yang Staphylococcus itu kita masukkan gini, kemudian kita putar-putar gini, dia biasanya sudah mau mungkin. Gitu. Atau semuanya perlu di vortex aja lebih bagus ya? Lebih bagus, ya. Lebih bagus memang di vortex semuanya. Di vortex itu. Hah? Iya di katalog kalau nggak salah punyanya Thermoscientific itu berapa? 5 atau 6 gitu. Hampir 6. Panjang mungkin besok sampai hampir jam 4 besok. Karena besok kita masih melakukan setelah dapat koloni, nanti teman-teman akan melakukan pengecatan. Setelah melakukan pengecatan kita masuk ke kuning. Setelah itu kita sekilas tentang epicenter, karena yang agak panjang itu tentang epicenternya. Nanti bagaimana cara mengeluarkan hasil dan kawan-kawan gitu sih. Terus Mas Widi yang list dokter sama list ruangan adakah? Biar nanti baru terima pagi tadi kan. ya nggak apa-apa. Sebenarnya besok sih bisa apa namanya di sana bisa dadakan, maksudnya ngisi sendiri. Jadi misalnya kita hari ini dapat dokter A, sekali kita ngetik besok sudah masuk database gitu sih. Itu juga bisa, atau kalau kita mau siapkan database di depan juga bisa. Jadi ada dua pilihan, nggak ada masalah. Ruangan, betul. Karena itu nanti akan berguna di dalam pembuatan pola kuman. Ya, di pola kuman. Oh, saya mau dari ICU dari sini. Kemudian kalau dokter pasti diperlukan untuk ketika print hasilnya. Nah, kalau itu secara default memang printernya itu kita nggak bisa ada headnya mas. Jadi tulisannya hanya tulisan biasa aja. Kalau ada headnya memang kepalanya kita bisa modif tetapi 2 kali. Jadi dari hasil kita simpan ke Word kita edit baru di print lagi. Jadi ada 2 pilihan. Jadi besok nanti kita bisa diskusi bareng-bareng mengenai format yang diinginkan seperti apa dari hasil itunya. Tapi tetap kan kalau kita kan belajar kita nggak bisa ngeluarin semua. Betul. Kan antibiotik ada level 1, 2, 3. Kan? Iya. Kalau ada level 1, 2 kita yang 3 nggak boleh dikeluarin walaupun itu sensitif. Nah, jadi tetap level 1 dulu. Kalau level 1 ada yang sensitif, ada tersedia di sini, kita level 2 dan level 3 tetap close, kita nggak boleh kasih tahu. Kalau yang di sana filternya yang saat ini memang hanya ini dok, memang hanya yang drug test grup A sama B yang ada di CLSI, tetapi tidak ngikut ke PPAB-nya tiap rumah sakit. Dan nanti kalau misalnya itu kalau dokter ada listnya, kita bisa mana yang bukan dihilangkan, disembunyikan, itu nanti kita bisa setting di sana dok. Gitu. Sampai nanti mereka bilang ya corona mau korennya wah ayah nanti resistennya iya, jadi kita bisa hide di sana. Cuman nanti kalau diperlukan itu bisa dikeluarkan. Jadi kalau misalnya besok ada listnya yang mana kelas 1, mana yang kelas 2, mana yang memang reserve antibiotik, nanti kita bisa programkan di epicenternya.
Tapi kita ngikutin CLS saja. Kan dia sudah di level 1, level 2, level 3. Kalau di CLSI bukan berdasarkan level tapi berdasarkan drug test group. Jadi drug test group itu artinya kalau A itu misalnya ini obat sakit kepala. Drug test group A itu adalah paracetamol. Jadi udah sering digunakan dan udah itu. Kemudian kalau drug test group B misalnya ibuprofen. Memang itu efektif tapi kan belum secara luas digunakan. Kalau yang C misalnya mefenamar. Nah, yang C ini yang kita sembunyikan di sana. Tetapi kalau yang A sama B tetap akan muncul gitu sih. Itu ngikut yang ada di CLSI itu. Gitu. Kayak gitu ya? Bosnya BPR. Bosan deh. Oke, terlalu lama kontak. Kalau misalnya dari yang atau habis operasi saluran cerna ya paling dikombinasi langsung.